Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalam. Hadirin hadirat, demi memenuhi kehendak customer ya. Saya diminta untuk kita membaca Al-Hisnul Muslim ni dari awal lah ya. Yang ni pagi hari ni kita baca zikir bangun dari tidur. Ke surat 11. Okey, sebagaimana sama-sama kita ketahui ya, bahawa salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam untuk kita tidur. Di dalam surah Ar-Rum ya, surah 30 ayat 23, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa bunyi ayatnya? Wa min ayatihi, apa dia? Manamukum fil laili wan nahar wabtigha'ukum min fadlih inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Terjemahan makna ayat, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam, dan di siang hari kamu berusaha untuk mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Jadi sini manamukum maknanya tidurmu. Inilah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu malam. Allah menciptakan malam untuk kita, yakni manusia, tidur. Nah, semasa kita tidur, hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat. So, apabila kemudian bangun tidur, Rasulullah mengajar kepada kita untuk membaca zikir. Pada poin nombor 1 ini ada 4 jenis ya bacaannya. Yang pertama ialah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Kalau seorang diri, maka ahyana kita ganti jadi ahyani. Kalimah ba'da ma amatana kita ganti jadi ma amatani. Kalau itu seorang, kalau kita seorang. Di sini menggunakan jamak ataupun plural. Boleh seperti mana adanya, ataupun kita ganti dengan dhamir merujuk kepada diri sendiri.
Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dibangkitkan. Poin yang pertama, kita mesti sentiasa bertahmid kepada Allah dalam apa jua keadaan. Dan seluruh puji-pujian hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berhak untuk dipuji oleh makhluknya. Kita tidak boleh bertahmid kecuali hanya kepada Allah. Dan salah satu di antara nikmat Allah ialah Allah telah menghidupkan kita setelah mematikan kita di ketika kita tidur. Sebenarnya masa kita tidur itu disebut oleh Nabi adalah, mafhumnya, tidur itu syaqiqul maut. Dia saudara kepada kematian. Kita tidak tahu dan tidak sedar ya semasa kita tidak tidur, semasa kita tengah tidur. Kita bertahmid kerana Allah telah menghidupkan kita setelah kita mati. Bukan kematian yang hakiki. Ini perlu diucapkan tahmid akan nikmatnya ini. Ini kerana ada di kalangan hamba Allah yang tidur kemudian tidak bangun lagi. Saya ingin merujuk firman Allah surah Az-Zumar, surah 39 ayat 42. Qauluhu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah 39 ayat 42. Terjemahan makna ayat, Allah memegang jiwa atau orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Wallati lam tamut fi manamiha. Yani ruh itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Hatta ruh itu sendiri kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. 1785 ya. Dan mereka bertanya kepada kamu tentang ruh. Qul, katakanlah, ar-ruhu min amri rabbi. Urusan ruh itu urusan siapa? Tentang ruh itu hanyalah urusan Allah, urusan Rabbi Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kami tidak berikan ilmu kepada kamu melainkan sedikit. Masa kita tidur, ruh itu keluar. Kita sendiri tidak tahu dan tidak sedar. Lalu fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut. Maka dia yang Allah menahan jiwa atau orang yang telah ditetapkan kematiannya. Maknanya masa dia tidur tidak kembali lagi roh itu kepada badannya. Bahasa kitanya tidur selama-lamanya. Ada yang seperti itu. Orang tidur nak dikejutkan oleh suami atau istrinya untuk salat subuh, rupanya ajalnya sudah tiba kepadanya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan ada juga, yakni Allah melepaskan jiwa yang lain hingga tiba masa yang ditetapkan ataupun ajalnya. Ada nota kaki di bawah tu 13-14 ya. Maksudnya orang-orang yang mati itu rohnya ditahan Allah sehingga tidak dapat kembali kepada tubuhnya.
Dan orang-orang yang tidak mati hanya tidur sahaja, rohnya dilepaskan sehingga dapat kembali kepadanya lagi. Okay. Rohnya itu entah ke mana lalu dikembalikan bila bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masa tidur tu kan tak tahu apa-apa ya, kita tidak sadar apa-apa. Hingga kan kalau orang tidurnya itu keterlaluan, dalam bahasa Melayu disebut tidur apa? Tidur mati. Sampai tidur mati. Nah, itu bahasa kita gunakan. Hingga dia tidak sedar walaupun barangkali ada suatu kejadian. Okey. Hatta kalau ada bom meletup umpamanya, dia tetap saja tidur. Itu disebut tidur mati. Jadi ada dua jenis tadi. Ada orang yang masa tidur tu dipegang oleh Allah rohnya, ada yang dikembalikan lagi dan ada yang tidak dikembalikan. Nah, masa dikembalikan itulah akhirnya kita bangun dari tidur. Lalu kita bertahmid, alhamdulillah allazi ahyani atau allazi ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali, ba'da ma amatani atau ba'da ma amatana, setelah kita tadi dimatikan oleh Allah. Alhamdulillah masih hidup di pagi ini. Bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana ada orang yang rohnya tidak dikembalikan kepada tubuhnya. Semuanya itu inna fi dzalika laayat. Benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau berfikir. Dari ayat ini segala keadaan hendaknya kita menggunakan akal fikiran untuk memikirkan, mengkaji, meneliti. Okey. Setiap perkara yang kesemuanya ialah di bawah kawalan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bimasyiatillah, atas kehendak Allah. Artinya di sini tidur atau bangun dari tidur jangan dijadikan sebagai sesuatu yang rutin, yang disebut nature barangkali. Tapi ia merupakan tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah. Hanya bagi mereka yang selalu berfikir. Dan orang yang selalu berfikir adalah orang-orang mukminun. Kerana orang-orang mukminin mereka sangat menghargai nikmat-nikmat Allah, antara lain ialah nikmatul aql. Nikmat akal fikiran. Allah menganugerahkan kepada kita akal ini untuk disyukuri. Caranya ialah menggunakannya untuk memikirkan ayatun min ayatillah. Betapa Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang selalu memikirkan setiap keadaan yang berlaku dihubung kaitkan dengan wujudiyatullah, dengan qudratullah, dengan wahdaniyatullah, yang akhirnya mereka makin mantap iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul albab. Maka dalam buku Hisnul Muslim, zikir bangun tidur, disebutkan di sini ayatnya nombor yang keempat yang merujuk pada ulul albab tadi. Pada muka surat 13 yang saya punya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Ikhtilaful lail wan nahar, silih bergantinya waktu malam dan siang, ada hubung kait dengan kehidupan kita, antara lain dengan tidur dan usaha mencari rezeki Allah. Maka silih bergantinya masa malam dan siang bagi seorang mukmin, ia bukan nature, ia bukan sesuatu yang rutin, dia bukan nyanyi by coincidence, tetapi ialah ayatin. Benar-benar terdapat di dalamnya tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, hanya liulil albab. Allah tidak menyebutkan hanya linnas, liulil albab. Siapa ulul albab? Qaumun yatafakkarun, qaumun yasma'un. Tadi sudah disebut dalam surah Az-Zumar, inna fi dzalika laayatil qaumi yasma'un. Dalam surah Ar-Rum tadi. Yasma'un dahulu, mendengar, selepas mendengar
Nanti akan yatafakkarun. Tadi disebut juga liqaumi yatafakkarun. Dan mereka itu disebut oleh Allah sebagai ulul albab. Orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendapat laqab atau gelaran yang spesial. Allah menyebut mereka sebagai ulul albab. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang selalu mengingati Allah Subhanahu wa taala qiyama, ketika mereka dalam keadaan berdiri, wa qu'uda atau sedang duduk, wa ala junubihim ataupun dalam keadaan berbaring. Dan antara lain kita masih tidur tadi, dalam keadaan berbaring kan. Nah, itu dia ala junubihim, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Mereka bertasbih kepada Allah. Lalu gemetar hati mereka, dan mereka mampu menghubungkan kehidupan mereka dengan hari akhirat. Faqina azaban nar. Mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka daripada siksa neraka. Lalu mereka berdoa kepada Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa mereka. Lalu Allah merespon doa mereka, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannat tajri min tahtiha al-anhar thawaban min 'indillah wallahu 'indahu husnul thawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallah khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ayat ini menjelaskan kepada kita pujian Allah terhadap hamba-hambanya yang disebut ulul albab. Itu orang-orang yang mensyukuri nikmat akal, hingga mereka ada selalu apa yang mereka lakukan. Ulul albab itu yang pertama adalah yadhkurunallah, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, termasuk ketika baru bangun tidur. Mula saja dia bangun dari tidurnya, dia terus mengingati Allah. Karena hidupnya tidak pernah terlepas sesaat pun daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan seorang mukmin
yang memang hidupnya amat sangat bergantung kepada rahmatullah, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita adalah fuqara, kita ini sangat menghajatkan, fakir. Wallahul ghani, sedangkan Allah itu maha kaya. Dan Allah mensifati dirinya sebagai As-Samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk bagi memenuhi segala keperluan mereka. Tidak ada sesiapa pun, tidak ada mana-mana Tuhan yang dapat memenuhi segala keperluan kita melainkan Rabbuna Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, setelah kita tidur dikembalikan nyawa atau ruh pada tubuh kita, lalu kita pun memulakan dengan tahmid, alhamdulillah. Segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan saya, menghidupkan kami setelah kami dimatikan. Demikian seorang ulul albab. Dia yadhkuruna Allah dalam setiap keadaan, termasuk wa ala junubihim. Dan kemudian setelah ia bangun, dia akan bergerak mencari karunia Allah, memenuhi segala keperluan kehidupannya dengan mencari segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam dia mencari karunia Allah pun tetap dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Jumu'ah umpamanya, ayat yang ke-10. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Surah 62 ayat 10. Fa idza qudhiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kemudian apa? Wadhkurullaha katsira. Itu ayatnya. La'allakum tuflihun. Tengok di situ, wabtaghu min fadlillah. Itu dia. Dan apabila salat Jumat telah selesai ditunaikan, maka keluarlah kamu dari masjid, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah, dan wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kamu dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Lepas bangun tidur, ini jangan tidur balik. Mulakan untuk mencari ibtigha fadlillah, mencari karunia Allah. Dan dalam mencari karunia Allah itu tetap wadhkurullaha katsira, dan ingat-ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu yang disebut tadi qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Jadi ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Tidak satu saat pun dalam hidupnya yang ia terlupa kepada Allah. Sebaliknya dia selalu yadhkurun Allah. Bahkan tidak hanya yadhkurun, tetapi wa yatafakkarun. Allah menganugerahkan kepada mereka akal fikiran. Dengan akal itulah sebetulnya manusia dimuliakan oleh Allah. Akal itulah yang membezakan manusia dengan apa? Dengan binatang. Yang membezakan manusia dengan binatang adalah akal. Akal merupakan alatut taklif, alat di mana manusia dikenakan religious obligation. Seulul albab, orang yang cerdas dan cergas. Itu ulul albab, cerdas dan cergas. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Maknanya seluruh apa yang ada di alam jagat raya ini menjadi sumber inspirasi dan pemikiran bagi mereka. Jadi kita melihat ulul albab orang-orang yang dynamic, proaktif, yang selalu menghubungkan kehidupannya dengan environment, dengan ayat-ayat Allah yang ada di sekelilingnya. Dia mampu menghubungkan kehidupannya dengan umpamanya tadi ikhtilaful laili wan nahar, silih bergantinya masa malam dan siang. Dan dia selalu kemudian setelah berzikir, berfikir, diikuti dengan amal. Tidak hanya dengan doa. Tapi seperti tadi di dalam surah Ali Imran 194, 195 Allah berfirman, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum.
Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha." Sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang-orang yang beramal di antara kamu, sama ada dia lelaki atau perempuan. Tengok, amala 'amilin. Saya ingin ulang. Ada zikir diikuti dengan fikir, diikuti dengan activity, yakni amalan. Inilah mukmin yang disebut oleh Allah ulul albab. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap orang mukmin, sama ada laki atau perempuan. 3 in 1 itu harus ada. Ya, yadhkurun, yatafakkarun, wa ya'malun. Lalu mereka mengikuti yang keempat, yad'un, berdoa kepada Allah. Tengok di sini ada 4 poin. Yatafakkarun, yadhkurun yang pertama, kedua yatafakkarun, ketiga ya'malun, kemudian bersama itu semuanya ada doa, yad'un Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ghazaitah. Hinggalah ayat 194. Dan mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya itu. Mereka memohon kepada Allah, faqina azaban nar. Dalam mereka berfikir tidak semata-mata for the sake of knowledge. Science not for the sake of science. Tetapi mereka dengan ilmunya itu, dengan apa yang mereka fikirkan itu, natijahnya ialah mereka mengenali Allah. Jadi inilah tujuan berfikir adalah untuk ma'rifatullah, mengenali Allah. Mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka menyatakan seperti itu. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah daripada menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Maka pada zat Allah yang maha mulia tidak ada istilah saja-saja. Semestinya kita sebagai seorang mukmin buanglah kalimah itu. Dalam budaya kita ni ada kalimah itu. Okey? Berapa nikmat? Sajalah bang. Kalau saja tu apa maknanya? Lara lah. Kalau tidak berdosa pun rugi masanya. Tolong buang kalimah saja-saja. Coba kita ikuti sifat Allah yang tidak melakukan atau menciptakan sesuatu without purpose, tanpa tujuan. Seorang mukmin mesti dalam hidupnya ni ada tujuan. Bukankah tujuan kita itu lil ibadah kepada Allah? Dan salah satu ibadah bukankah zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala? Bukankah salah satu ibadah adalah doa kepada Allah? Subhanallahil karim. So jangan ada kalimah saja-saja. Akan termasuk orang yang merugi. Seorang mukmin tidak punya dalam dirinya, dalam kamus dia tidak ada kalimah saja-saja. Orang mukmin orang-orang yang serius. Okay. Tidak mau menyia-nyiakan masanya berlalu tanpa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan mereka di dunia dan juga di akhirat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ayat ini juga sebetulnya mencabar kepada orang mukminin untuk menjadi ulul albab, kanji. Tidak mungkin kita dapat mengkaji keseluruhannya ayat-ayat Allah. Konsentrasikan dan fokuskan mana dia poin yang hendak dikaji. Pasti pada akhirnya akan mendapati Allah tidak menciptakan itu sia-sia. Ramai hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini mengkaji ayatullahi fil kaun, tanda-tanda kekuasaan Allah di alam jagat raya ini, satu persatu dikaji dan dikaji. Akhirnya mereka yang mukmin akan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagi orang kafir atau musyrik, mereka tidak mau mengatakan, tidak mau menghubung kaitkan dengan the existence of Allah. Mereka akan mengatakan ini semuanya adalah nature. Bagi kita tidak. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muzlimun di dalam surah Yasin. Wa ayatun dan terakhir dzalika taqdirul azizil alim. Jadi hasil kajian sains dan ilmu tidak boleh dipisahkan dengan akidah. Justru ia merupakan satu di antara pintu dan jalan-jalan
to believe in the existence of Allah, to know Him, through atau melalui ciptaan-ciptaannya. Itulah dia ulul albab. Pada sistem pendidikan yang ada hari ini telah berlaku dikotomi of knowledge. Orang yang mempelajari Al-Quran dia tidak memahami sains atau tidak mau menghubung kaitkan mungkin dengan sains. Orang yang belajar sains pun tidak menghubung kaitkan dengan Al-Quran. Akhirnya dia menjadi seorang saintis yang tidak kenal Tuhan, yang hafal Al-Quran pun yang tidak kenal pula ayat kauniyah. Dua-duanya akhirnya beku. Di sini kita perlu mengembalikan sistem concept of knowledge dalam Islam, di mana tidak ada pemisahan. Sebaliknya dia satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka dahulu ulama-ulama kita terdahulu mungkin 700 tahun yang lalu telah lahir orang-orang yang hafiz Al-Quran, al-hafiz hadis, mereka yang memahami syariat. Pada waktu yang sama mereka menjadi saintis. Ada Ibn Sina, ada Ibn Rushd, ada Khwarizmi, ada Al-Jabar dan sebagainya. Kita sekarang belum melahirkan itu semuanya. Karena sistem pendidikan yang ada semacam apa? Semacam rel kereta api. Ada dua kan? Dekat tapi tidak pernah bertemu ya. Kecuali di mana? Di stesen nanti. Nah, barangkali bertemu di alam kubur saya tak pasti. Yang ini dua rel kereta api ini sebelah menyebelahnya, mungkin hanya 2 kaki jaraknya atas kaki. Tidak pernah berjumpa. Nah, kita nak keduanya mengembalikan itu supaya dua-duanya complement each other dan tidak ada pemisahan. Ini yang namanya tadi ulul albab. Yang mereka fikirkan ialah fi khalqis samawati wal ard. Penciptaan langit dan bumi. Dan mereka bertasbih, subhanak. Subhanak, mereka mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Antara lain, engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Tasbih seorang ulul albab dia tidak banyak. Kalau kita lihat ayat ini hanya sekali, tetapi yang sekali itu mantap hingga menggetarkan jiwa mereka. Lalu mereka menundukkan kepala sambil menangis di hadapan Allah dan berkata, faqina azaban nar. To that extent konsep tasbih ulul albab. Faqina azaban nar. Dalam hati mereka yang gemetar. Bukankah apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka, bertambah iman mereka, disebut nama Allah, mereka menemui kekuasaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, kemudian mereka menangis, gemetar jiwa mereka. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Inilah dia ulul albab. Inilah dia ulul albab. Faqina azaban nar. Dihubung kaitkan dengan akhirat. Dan mereka sangat ngeri dan takut akan dihumbankan ke dalam azab neraka. Lalu mereka memohon kepada Allah perlindungan, faqina azaban nar. Nah, inilah dia kemuncak daripada sains. Ialah believe in existence of Allah. Believe in azamatullah. Believe in qudratullah. Believe in wahdaniyatullah. Bahkan beriman kepada hari akhirat. Oleh itu sesibuk manapun juga ulul albab, hatta ketika mereka mencari rezeki Allah, mereka hubung kaitkan tetap keadaan dan kehidupan mereka dengan hari akhirat. Kita barangkali pernah membaca surah 33 ayat berapa tuh? Surah ada satu ayat ayat 37 ke ataupun surah 24, saya ragu-ragu. Jadi ada firman Allah di situ di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, yaitu rijalul la tulhihim, surah 24 ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Tengok tu. Surah 24 ayat 37. Okey. Orang-orang lelaki yang tidak dilalaikan oleh kesibukan perniagaan dan kesibukan jual beli mereka dari an dzikrillah, dari mengingati Allah, dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menghubung kaitkan keadaan seluruh aktiviti hidup mereka dengan hari kiamat. Tengok di hujung ayat. Yakhafuna
yauma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada suatu hari di mana pada hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Hari apa itu? Hari kiamat. Maka tadi mereka mengatakan faqina azaban nar. Tengok. Mereka menghubungkan daily activity mereka dengan the day of judgment. Hari ini kita menemui diri kita pada amnya. Kita tidak menghubungkan aktiviti harian kita dengan hari pembalasan. Bukan begitu? Pada amnya manusia hari ini. Kesan pemisahan kehidupan hari dengan hari akhirat, maka manusia akan mengikuti kehendak hawa nafsunya. Dia akan lebih buas daripada binatang. Sebaliknya orang mukmin, perkataan mereka, aktiviti mereka selalu dihubungkan dengan the day of judgment. Karena mereka sangat sedar. Apapun yang mereka ucapkan, apapun yang mereka lakukan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kesannya nanti di akhirat. Inilah dia ulul albab. Lalu berdoa, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hingga ayat 194. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami mendengar setelah tadi ayat yang pertama ya. Kami mendengar ada seorang penyeru seruan yang menyeru kepada kami. Maksudnya di sini munadi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyeru kepada kami, apa dia seruannya? An aminu bi rabbikum. Berimanlah kamu sekalian kepada Rabbmu. Lalu kami merespon, ya Allah, fa amanna. Maka kami pun ikut beriman, ya Tuhan kami. Beriman kepada seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah beriman, mereka juga memohon keampunan kepada Allah. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang abrar. Mereka menyadari bahawa hidup ini tidak selama-lamanya, pasti akan diakhiri dengan kematian. Dan mereka memohon kepada Allah supaya mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Setiap orang akan menemui ajal. Seperti mana dikatakan tadi di awal, tiap-tiap orang akan menemui ajalnya. Hendaknya Allah mengingatkan kepada kita ya, hendaknya kita jangan mati melainkan dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Termasuk sebelum kita tidur hendaknya kita juga mengingati Allah. Bangun tidur kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, supaya apabila datang ajal itu, yakni mati dalam keadaan Islam ataupun istislam kepada Allah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang al-abrar adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mengenali karakter mereka, sifat mereka. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah ada memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat al-abrar. Qalahu ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Seterusnya hingga hujung ayat. Di situ Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifat orang-orang yang melakukan al-birru atau righteousness ya. Yaitu di situ tersimpulnya iman, amal, akhlak, ada semuanya. Mereka itulah orang-orang yang sadaqu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maka dalam hidup kita hendaknya kita mencari rakan-rakan, kawan-kawan yang memiliki kriteria ataupun karakter al-abrar. Karena ini salah satu doa di antara ulul albab. Di antara doa ulul albab, wa tawaffana ma'al abrar.
Kemudian mereka kata, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau menghinakan kami di hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, Engkau tidak menyalahi janji. Allah telah memberikan janji kepada hamba-hambanya yang mukmin melalui lisan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Antara lain misalnya di dalam Al-Baqarah 25. Wa basyiril ladzina amanu. Wa basyir alladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat ila akhiril ayat. Surah Al-Baqarah 25. Wa basyir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah, sampaikanlah berita gembira. Ini janji dari Allah. Kepada siapa berita gembira itu disampaikan? Kepada orang yang beriman dan melakukan amal saleh. Apa isi berita gembiranya? Anna lahum jannat. Bahawa bagi mereka disediakan syurga. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukminin melalui lisan para rasul bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada mereka dengan memasukkan ke dalam syurganya birahmatihi. Demikian para malaikat juga menyampaikan di dalam surah 41, ya, ayat yang ke 31, ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ayat 30, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu ayatnya. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu sekalian, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu oleh Allah melalui lisan para rasul. Maka ulul albab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami di hari kiamat. Yang dihinakan di hari kiamat maknanya dihumbankan ke dalam azab yang pedih, wal a'yadzu billah. Dan kemudian setelah mereka berdoa, Allah pun menjawab doa mereka. Dan mereka ini, kalau merujuk kepada para muhajirin, dahulunya orang-orang yang hajaru, berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, mereka diusir dari kampung halaman mereka. Kemudian wa udzu fi sabili, dan mereka pun disakiti pada jalanku. Mereka itu ditorture physically juga mentally, terutamanya bagi as-sabiqun al-awwalun yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Mereka melalui semuanya ini. Okay? Mereka di-torture physically, mentally, dihina, dicerca, dicemuh, disakiti fizikal mereka. Bahkan mereka diusir daripada kampung halaman mereka. Tidak ada yang menyebabkan mereka diperlakukan seperti itu, melainkan hanya kerana mereka tetap berpegang pada jalan Allah yang benar itu. Bahkan kemudian mereka waqatalu wa qutilu, mereka berperang dan yang dibunuh. Mereka dahulu telah menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu al-jihad fi sabilillah. Mereka telah berjihad pada jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim. Bahkan ada di antara mereka yang dibunuh dalam peperangan itu hingga mereka gugur sebagai syuhada. Allah menjanjikan di sini, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Lam dengan nunut taukid, dua huruf di sini. Pasti niscaya akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Subhanallah. Orang yang mati syahid fi sabilillah, maghfur, diampuni dosa-dosa mereka. Dan pasti akan aku masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Subhanallahil karim. Inilah dia janji Allah kepada mereka, sebagai pahala dari sisi Allah, dan Allah di sisinya pahala yang baik. Demikian ayat ini merujuk terutamanya kepada kaum muhajirin. Dan bagi kita, hendaknya kita meniru mereka menurut kemampuan yang ada pada diri kita. Barangkali hijrah bagi kita bukan hijrah seperti mereka. Bagi kita ialah hijrah daripada minal jahli ilal ilmi,
daripada jahil kepada ilmu, berhijrah. Kerana hijrah memberi implikasi ataupun kesan perubahan, merubah diri dari malas kepada rajin, dari jahil kepada ilmu, dari ikut-ikutan kepada ittiba', okay? Dari melakukan maksiat kepada ketaatan. Itu yang namanya hijrah. Hijrah yang semacam ini berlaku pada setiap individu. Okay? Al-hijrah minal ma'siyah ila ta'ah. Ini kesemuanya dilakukan. Adapun hijrah seperti as-sabiqun al-awwalun dari Makkah ke Madinah, kita tidak akan mengalaminya. Karena tidak ada lagi hijrah seperti itu. Tapi hijrah minal ma'siyah ila ta'ah itu berlaku. Dan kita mesti melakukan hijrah seperti ini every day istilahnya. Mesti ada perubahan yang signifikan nampak pada diri kita. Kerana hijrah dia memberi kesan perubahan. Merubah. Yang dirubah yang pertama kali tentu saja mindset, minda kita, paradigm shift kita. Bukan perubahan yang bersifat artificial ya. Tapi perubahan yang ori ya, yang original. Dan perubahan yang original itu diasaskan pada ilmu dan kefahaman yang benar. Perubahan yang artificial, dia kenapa dia hanya sekejap? Kerana tidak ada ilmu. Perubahannya berdasarkan pada environment. Ketika dia di mahkamah syariah, mungkin dia tutup aurat. Keluar mahkamah syariat, masuk mahkamah sivil, mungkin dia akan berubah. Apakah baik kalau di hari-hari dibawa ke mahkamah syariah? Jadi tidak seperti itu. Jadi ini perubahan-perubahan yang artificial. Kita nak perubahan yang genuine, dan itu hanya berlaku dengan perubahan ilmu. Al-fahmus sahih, kepahaman yang benar tentang agama ini. Barulah akan timbul apa dia? Keyakinan yang mantap. Bila keyakinan yang mantap, dia akan nampak pada perubahan luaran, yaitu ada padanya ketaatan yang tidak berbelah bagi. Al-inqiyad wa ta'ah, kepatuhan, ketundukan, ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karakter orang-orang mukmin yang sebenarnya. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dahulunya mereka pun orang-orang musyrikin kebanyakan mereka, lalu mereka mengubah diri. Dan hendaknya kita juga melakukan hijrah. Kemudian kita tidaklah diusir dari kampung halaman kita hanya karena sebab kita barangkali berpegang kepada kebenaran. Tidak berlaku. Kita bukan diusir, tapi pindahlah dari satu taman ke taman. Daripada taman barangkali yang rendah kepada yang tinggi. Dulu barangkali di bukit apa, sekarang di bukit apa. Ada kawan saya tinggal di Bukit Besi, lagi hebat. Kawan kita di Sungai Besi, ini di Bukit Besi. Jadi hanya dari sudut itu saja. Kita nak perubahan yang benar-benar berlaku secara signifikan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada di sisinya ada thawab yang begitu banyak sekali. Dalam kehidupan dunia ini kita janganlah tertipu dengan keseronokan kehidupan dunia yang Allah anugerahkan kepada orang-orang kufar. Semuanya itu Allah sebut mata'un qalil, keseronokan yang sementara saja. Pada akhirnya mereka akan suffer di akhirat karena kekufuran mereka, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Jadi sekali lagi, jadilah orang-orang yang al-abrar ataupun yang ulul albab. Saya melihat di sini adanya perubahan tadi, minda cara berfikir, kefahaman, kemudian keyakinan yang mantap dan diterjemahkan pada bentuk ketaatan. Dan orang yang disebut mukmin disebut juga al-abrar, disebut juga sebagai ulul albab, orang-orang yang disebut aktivis. Jadilah seorang mukmin yang aktif, bukan jadi seorang mukmin yang pasif. Jangan jadi MSS, Muslim Shock sendiri, tapi kita mesti muslim yang aktif, proaktif dalam menyebarkan kebenaran. Firstly, of course, meningkatkan kualiti ilmu dan iman kita. Kemudian dari situ pasti akan nampak dari sudut ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Setelah itu kita sebarkan kebaikan itu kepada orang lain. Itulah dia aktivis mukmin, dan itulah dia yang dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tidak untuk dirinya sendiri. Dia beramalkan lalu dia sebarkan, dan dia ajak orang ke jalan yang benar itu. Itulah yang dilakukan oleh Rasul SAW hingga berlakulah taghyir dan tanwir. Itu yang patut kita ikuti. Berlaku perubahan yang sangat signifikan
Lalu manusia keluar minadz zulumati ilan nur dengan mengikuti arahan-arahan Allah di dalam Al-Quran dan mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada poin nombor 1 tadi, kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Kemudian wa ilaihin nusyur. Sudah disinggung tadi. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya pasti kita dibangkitkan. Di sana ada hari kebangkitan. Sudah disebutkan tadi bahwa ulul albab hidupnya tidak hanya semata-mata untuk kepentingan dunia ini, dia hubungkan dengan akhirat. Jadi ketika kita bangun tidur, kita bertahmid kepada Allah kerana Allah telah mengembalikan nyawa kepada tubuh kita. Lalu kita mengingatkan akan adanya kematian dan hari nusyur. Hari akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hari kebangkitan. Dan apabila pada hari kebangkitan, ketika itu tidak ada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Yauma, pada hari itu, la tanfa'u syafa'ah, tidak ada manfaat juga syafaat, tidak ada juga tebusan, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantu atau menolongnya pada hari itu. Masing-masing sibuk dengan keadaan dirinya masing-masing dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Maka ketika kita bangun tidur dan dikembalikan nyawa itu pada batang tubuh kita, hendaknya kita gunakan peluang hidup itu untuk melakukan berbagai kebajikan dan kebaikan, dan tanamkan pada minda kita untuk kita jadikan hidup hari ini lebih baik dari hari yang semalam. Seorang mukmin selalu begitu. Bermula di pagi hari, dia sebelum tidur mampu dia mengingati apa yang dia lakukan pada hari itu. Lalu mohon kepada Allah agar dianugerahkan kehidupan yang akan datang. Bila esok pagi dia dibangkitkan kembali oleh Allah dari tidurnya, dia bertahmid kepada Allah. Lalu dia punya azam untuk menggunakan hidup hari ini sebaik-baiknya dan ingin melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah dilakukannya hari yang semalam. Demikian seorang mukmin, seolah-olah hidupnya hanya sekedar 24 jam. Dia tidak bercita-cita menginginkan seperti mana kebanyakan orang. Mereka yawaddu ahaduhum ayyu'ammara alfa sanah. Tiap-tiap orang mereka menginginkan, mengharapkan supaya dihidupkan, dipanjangkan usianya 1000 tahun. Bagi seorang mukmin, dia mula dengan pagi bertahmid kepada Allah. Lalu dia mengingati Allah dengan menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, yaitu mendirikan salat subuh. Dan setelah itu dia mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mencari karunia Allah, tetap dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan segala amalan-amalan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terus berusaha agar hari ini lebih baik daripada semalam. Kerana dia didorong oleh satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita semua sudah tahu. Mafhum hadis itu, barang siapa yang hidupnya hari ini lebih baik daripada hari yang semalam, itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini hidupnya sama dengan yang hari yang semalam, apa yang dia buat sama dengan hari yang semalam, itulah orang yang merugi. Rugi 24 jam, tidak berlaku perubahan yang signifikan. Barang siapa na'udzubillah yang hari ini hidupnya worse than yesterday, itulah orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Di mana kita berada? Kelompok yang pertama, kedua atau ketiga, terserah kepada kita. Awalilah kehidupan ini dengan penuh aktiviti, baik itu yang ada hubung kait dengan dunyawiyah atau ukhrawiyah, ada hubung kait dengan diniyah ataupun dunyawiyah. Semuanya mesti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberi kemaslahatan, sama ada kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat atau umat keseluruhannya. Buatlah sesuatu yang memberi manfaat. Jadi tadi disebut sebagai aktivis, ya, bukan orang yang pasif. Adalah salah orang memahami agama hanya dengan zikir di atas sejadah. Dia beribu kali, apa yang dia buat tidak memberi manfaat kepada orang lain. Syekh Ibrahim bin Adham, yang saya sudah sebutkan dahulu, seorang alim besar di Baghdad waktu itu, dia melihat anak muda yang hari-hari ada di masjid. Lalu dia tanya, aku lihat kamu sentiasa ada di masjid, berzikir, baca Quran, salat sunat dan sebagainya. Bagaimana kamu makan dan minum? Kata anak muda itu, abang saya yang menyediakan keperluan makan dan minum saya hari-hari. Kata Syekh Ibrahim bin Adham rahmatullahi alaih, sesungguhnya abang kamu mendapat pahala lebih banyak daripada kamu. Kerana dia bertugas rumus mencari rezeki Allah, karunia Allah untuk menyara kamu.
orang yang menyara itu lebih banyak mendapat pahala pada sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kamu. Tadi kita di dalam suratul Jumu'ah Allah sudah bagi tahu, selesai salat Jumat jangan sambung tidur. Jangan cari tiang atau corner. Terus keluar dari masjid dan cari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Menjadi aktivis, lakukan sesuatu bukan hanya untuk memenuhi kepentingan diri. Sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin ialah suatu amalan yang memberi manfaat pada diri dan orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat pada orang lain. Maka orang mukmin adalah orang yang nafi', bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Maka kita mesti masing-masing mengenal dan mengetahui apa kelebihan yang Allah bagi kepada saya. Gunakan itu untuk manfaat diri sendiri, keluarga dan orang lain. Sesungguhnya apa yang kita lakukan, manfaatnya untuk orang ramai adalah lebih besar pahalanya dari apa yang kita lakukan untuk manfaat diri sendiri. Konsep zikir di dalam Islam bukan hanya pada tempat tertentu, sementara kita pasif dalam memberikan khidmat kepada orang ramai. Maka kita sekali lagi mesti beramal. I'malu, bekerjalah kamu sekalian sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahawa di sana ada hari An-Nusyur. Dan kemudian poin yang kedua ni di dalam zikir bangun dari tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa ke atas setiap sesuatu. Maha suci Allah, segala pujian bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak diabdikan diri melainkan Allah, dan Allah Maha Besar. Tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Dia bertahmid, bertahlil, bertakbir, bertasbih kepada Allah. Dan kita tidak ada daya dan upaya hingga kita dapat kembali hidup setelah kita dimatikan. Selama kita tidur itu, ini adalah semuanya biqudratillah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertasbih, bertahmid kepada Allah, bahkan kemudian mohon keampunan kepada Allah akan dosa-dosanya. Allahumma ighfirli. Karena seorang mukmin dia selalu merasakan dirinya yakni begitu lemah dan banyak dosa, dan selalu dia memohon kepada Allah keampunannya. Bukan berarti memohon keampunan kepada Allah ini setelah melakukan dosa, karena memang ada dosa-dosa yang mungkin dilakukan tanpa disedarinya. Yang pasti bahawa kullu bani Adam khata'un, tiap-tiap anak Adam yakni manusia itu melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, kata Rasulullah, ialah yang bersegera memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok, bangun tidur pun dia memohon kepada Allah keampunannya. Allahumma ighfirli. Kemudian yang ketiga, alhamdulillahillazi afani fi jasadi. Segala pujian bagi Allah yang telah menyihatkan tubuh badanku. Alhamdulillah bangun tidur kita sehat. Kerana mungkin ada hamba Allah yang bangun, dia bangun dari tidur tapi dia tidak dapat menggerakkan badannya. Okay. Ada yang tidak dapat menggerakkan kakinya, seperti Safwan kena gaut lagi. Okay. Subhanallah, baru sebulan yang lalu, 2 hari 3 hari yang lalu datang lagi. Subhanallah, bangun pagi-pagi, ya Rabb. Okay, sakit ya. Alhamdulillah sehat badan tubuh kita. Karena ada orang yang mungkin dia bangun tetapi mungkin dia sakit. Nahmadullah. Sesungguhnya kesehatan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kemudian yang kedua, mengembalikan semula kepadaku rahku. Wa radda alayya ruhi. Allah lah yang mengembalikan. Bukan kita yang menguasai roh itu. Kita tidak pernah memegang roh itu. Tidak pernah kita menguasainya. Ia keluar dan masuk adalah atas qudrat Allah Subhanahu wa taala. Wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku berzikir mengingatinya. Subhanallah. Salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah Allah memberi kepada kita peluang, kemampuan untuk mengingati Allah. Ini kerana apa? Ada di kalangan hamba-hamba Allah yang lalai mengingati Allah.
Wala takunu kalladzina nasullah. Dalam surah 59 ayat 19. Janganlah kamu wahai hamba-hambaku yang beriman seperti orang-orang yang selalu lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Surah 59 ayat 19. Al-Hasyr 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Kita harus menjadi manusia yang selalu ingat kepada Allah. Jangan sekali-kali na'udzubillah min dzalik menjadi orang yang lupa kepada Allah. Yang akhirnya Allah pun menjadikan mereka pun lupa pada diri mereka sendiri. Untuk apa mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak tahu pun. Hidup mereka dengan binatang sama saja, hanya sekadar ya'kulun wa yatamatta'un. Makan dengan tamattu' saja. Padahal kita dihidupkan oleh Allah bukan hanya untuk itu. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari termasuk orang-orang yang lalai dalam mengingati Allah. Ramai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, begitu bangun saja tidur ingat kepada Allah dan berzikir dengan ucapan tadi tahmid. Maka ini adalah satu keizinan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan keizinan kepada kita untuk berzikir dan mengingatinya. Karena kalau umpamanya orang itu astagfirullahaladzim wa na'udzubillah, umpamanya ruhnya tidak dikembalikan, maka dia tidak ada lagi kesempatan baginya untuk berzikir kepada Allah. Atau barangkali bangun tidur orang tidak ingat kepada Allah karena dia menganggap itu sebagai nature. Bagaimana dia akan bertahmid, bagaimana dia akan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Adalah di dalam tabloid tertentu misalnya, adalah sehari dalam kehidupan si fulaniah. Seorang selebriti yang punya bangun tidur, apa yang dia buat? Dia kata dia bersenam sedikit yang ringan, lalu dia bersenam yang pertengahan yang berat, lepas itu lepas itu minum segelas air jus apa begitu, apple ke whatever, terus kehidupannya. Tak ada nampaknya di dalam laporan itu dia mengingati Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu dia akan berjoging, dia akan pergi ke gimnasium, ke gym, nanti dia akan kemudian mandi dia pergi ke spa entah berapa jam. Okey, lepas itu dia pergi juga menguruskan rambutnya, kukunya, semuanya sekian jam. Lepas itu penat, dia pun ambil lunch, bawa kawan-kawannya pergi, lepas itu shopping, and then lunch, dan petangnya minum. Terus begitunya, petang lagi nanti menjelang maghrib tengah wayang hinggalah pukul 10. Berborak lagi hingga I tidur pukul 4 pagi katanya. Bangun nanti pukul 11 atau 10. Begitulah. Saya senyum melihatnya. Saya cut off tu. Kehidupan sehari dalam kehidupan seorang selebriti yang dipenuhi semuanya dengan lagha kalau tidak maksiat pun. Wa'iyadzubillah. Dan itu bangga. Okey. I tidur pukul 4 pagi, bangun pukul 11 pagi. Bangga dia. Wa'iyadzubillah. Dan itu dia expose. Tentu akan dibaca oleh orang ramai kan. Dan bagi mereka yang punya akal fikiran mungkin dia akan mengkajinya, menelitinya. Tapi bagi yang tidak akan dijadikan sebagai role model nanti. Wal'iyadzubillah min dzalik. Taib. Jadi itulah di antaranya sudah kita sebutkan tadi 1, 2 dan 4 zikir apabila kita bangun daripada tidur di pagi hari ini. Sekali lagi kita masih selalu mengingati Allah dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang semalam. Kemudian poin yang kedua di sini, doa memakai pakaian. Tentulah selepas tadi bangun tidur, kita pun mengambil wudu dan salat dan sebagainya kemudian memakai pakaian. Di sini zikirnya ialah alhamdulillah. Okey. Kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memakaikanku pakaian ini dan telah mengurniakannya kepadaku padahal tanpa daya dan upaya daripadaku. Hadirin hadirat, pakaian adalah salah satu di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada Bani Adam. Sila anda rujuk surah 7 ayat 26 Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, suratul A'raf ayat yang ke-26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa. Itu kalimat libas.
wahai sekalian anak Adam, yakni manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu libasa, pakaian. Untuk apa pakaian itu? Ada dua tujuan. Yang pertama, yuwari sawatikum, untuk menutup auratmu. Yang keduanya, warisha, dan berfashion. Untuk kamu, yakni memakai pakaian untuk berhias. Inilah dia ayat yang menunjukkan kepada kita bahawa pakaian merupakan anugerah dari Allah. Yakni Allah lah yang menciptakan kapas itu. Bukankah dari kapas jadi benang? Dari benang kemudian jadi kain. Dari kain kemudian yakni ada tailor kan? Kemudian dijahit dan kemudian jadi baju, barulah kamu dapat menutup auratmu. Yang membezakan manusia dengan binatang ialah yaitu pakaian, yaitu aurat tadi. Pada diri manusia, ada perasaan malu. Jadi antara yakni sifat itu ialah manusia siapa pun juga dia akan menutup auratnya. Bahagian terpenting dalam fizikal badan tubuh manusia yang secara naluri manusia pasti akan menutupinya. Pada satu ketika Allah memberitahukan pada kita tentang kisah ayah kita dan ibu kita. Setelah keduanya melanggar apa yang Allah larang, waktu itu Adam dan Hawa memakai pakaian syurga. Allah saja yang tahu pakaiannya apa. Tapi tentulah pakaiannya branded, pakaiannya hebat. Tapi ketika dia melanggar larangan Allah, maka Allah menyatakan dalam surah 7 ini, yaitu apa di dalam surah 7 ini? Ayat yang ke-27 Anda boleh tengok dan seterusnya. Dia punya dia punya bajunya itu tertanggal bajunya. Kemudian dia pun segera memetik daun dari pokok yang tumbuh di jannah itu. Dan terus menutupi auratnya. Kerana ada perasaan haya. Di sinilah perbezaan manusia dengan binatang ternak. Tiap-tiap Bani Adam, maka Allah yang menciptakan manusia dengan perasaan haya, maka dia pula lah yang menyediakan bahan-bahan pakaian itu. Dan dengan karunia nikmat dari Allah, Allah memberikan ilmu kepada manusia hingga pakaian itu berubah. Baik dari mungkin asalnya daripada apa? Pada amnya ialah daripada kapas. Walaupun mungkin ada daripada kulit dan sebagainya. Tapi artinya Allah yang menurunkan pakaian itu. Dan yang paling penting, pakaian untuk apa? Yuwari sawatikum. Itu yang paling penting. Untuk menutup aurat kamu. Maka ayat ini juga merupakan salah satu di antara ayat-ayat yang mewajibkan ke atas manusia menutup aurat. Kemudian yang keduanya warisha. Anda perhatikan sawatikum itu disebut jumlah idhafiyah. Asalnya sawat diidhafatkan kepada kum, pakaianmu. Itu disebut ma'rifah. Ma'rifah maknanya definite word. Sementara risha indefinite word, kerana Allah menggunakan dua di atas. Yang namanya aurat dia tetap. Tetapi soal fashion dia akan berubah-ubah. Maka Allah menggunakan indefinite word yang am, warisha, pakaian untuk berfashion. Jadi Islam sekali-kali tidak pernah menghalangi manusia untuk berfashion. Kerana pakaian pun itu ada hubung kait dengan environment di mana manusia itu tinggal. Kita yang tinggal di Nusantara, di mana weather yang Allah ciptakan di bahagian bumi ini, dia ada dua saja, sama ada mungkin musim hujan, musim panas. Yang umumnya i'tidal, yakni dia stable kan. Hingga pakaian kita tidaklah banyak perubahan. Tapi kalau di negara tertentu di Eropah umpamanya yang ada 4 musim, maka mereka setiap sekian kali bulan, 4 bulan ke 6 bulan sekali akan berubah fashion mereka.
sesuai dengan keadaan. Subhanallahil karim. Jadi soal fashion, Islam sama sekali tidak pernah mencegahnya. Bahkan menyatakan warisya. Ini akan ada hubung kait dengan kemampuan manusia berfikir, dengan environment di mana mereka berada. Okay? Dengan teknologi yang mereka kuasai sebagai karunia dari Allah kepada mereka. Maka itu yang namanya pakaian selalu berubah-ubah. Subhanallahil karim. Tudung Anda pun macam-macam tudung. Dulu ada tudung keli, tudung bawal, tudung apa lagi? Baung, macam-macam tudung. Okey. Klise dan sebagainya. Sekarang Aryani, Aryano. Okey. Aryana. Oh, macam-macam sekarang tudung. Sampai pening saya tengoknya pun. Ya Allah, fashion tudung ya. Luar biasa nih. Itu baru hanya itu saja. Hanya itu saja. Maknanya tafadhal, tidak ada masalah warisya tadi. Demikian juga pakai anak kasut. Yang penting menutup aurat lebih dahulu. Nah, jangan terbalik. Bagi orang kafir, mereka mendahulukan risya. Aurat itu dikeduakan. Bagi orang yang hanya menumpukan soal fashion, walaupun menampakkan busana muslim, misalnya, nah dia ternyata tidak mengikuti arahan Al-Quran atau hadis. Nama aja berfashion, Islamic fashion. Nah, sementara para orang yang berpakaiannya tidaklah menampakkan dia sebagai seorang muslim. Jadi sekali lagi, ketika Allah menyebutkan warisya, bahwa agama ini agama yang sangat fleksibel dalam konteks berpakaian tadi, yaitu fashion, tak ada masalah. Maka itu seorang muslim tidak punya pakaian yang khas untuk dikenali dia itu muslim melalui warna ataupun fashion pakaiannya, tidak ada. Anda boleh melihat apabila kita berada di Makkah dalam konteks menutup aurat, macam-macam orang. Orang Nusantara pakai telekung umpamanya kalau perempuan, orang lain tidak. Cuman masalahnya orang Nusantara ini seolah-olah kena biasa dengan telekung. Bila ada orang tidak bertelekung itu dianggap tak sah salatnya. Ini satu masalah. Sebenarnya telekung itu hanya alat risya untuk menutup aurat. Yang penting kan menutup aurat. Tapi bagi kita itu begitu. Kena biasa seolah-olah telekung itu part of religion. Sebetulnya itu fashion. Baik. Nah, kita lihat kepada orang lain ya, datang macam-macam fashion. Subhanallah. Telekung orang Indonesia kalau musim haji, tengoklah warna-warni. Depan, belakang, depan, kiri, oh macam-macam. Bendera itu, bendera ini. Satu grup sana, tak grup. Masya Allah, luar biasa. Okay. Jadi itu ya, bukan telekungnya sebetulnya, menutup aurat. Seperti mana ketayap dan songkok, itu budaya bagi lelaki lah. Dan bentuk-bentuk ketayap pun macam-macam ketayapnya. Subhanallahil karim. Jadi jangan terikat dengan fashionnya. Tapi yang paling penting ialah yuwari sawatikum. Itu yang paling penting. Fa alhamdulillah, ini adalah satu nikmat. Alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillah kasani hadza thawb. Yang sebenarnya ini datang dari Allah, tanpa ini rezeki dari Allah. Salah satu rezeki, maksud rezeki ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Tidak ada seseorang pun, tidak ada siapapun yang dapat memenuhi segala keperluan manusia melainkan Rabbu manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi kena asalnya pakaian ini daripada kapas. Siapa yang menciptakan kapas? Bukankah Allah? Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menganugerahkan kepada manusia-manusia tertentu, mereka berfikir, mereka berusaha, lalu dari kapas itu mereka jadikan benang. Ini anugerah dari Allah yang diberikan kepada orang itu. Saya tidak dapat bayangkan kalau Allah hanya menciptakan kapas, apakah kita akan pakai kapas hari-hari? Kalau Anda akan menutup aurat pakai kapas, mungkin ada orang lari dari Anda. Sebab biasanya yang pakai kapas itu mayat biasa, jenazah. Bukan begitu? Walaupun dia menutup aurat, pakailah kapas menutup aurat. Bayangkan kalau musim hujan, bagaimana kapas itu? Atau kalau ada angin. Subhanallahil karim. Maha suci ya Allah. Maha suci Allah. Ini adalah sebenarnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada orang-orang tertentu berfikir untuk menjadikan kapas menjadi benang. Benang tidak mungkin kita pakai untuk menutup aurat. Susah kalau kita hari-hari nak membelit badan kita dengan benang. Makan masa.
Tak ada masa anda tak cukup untuk membelitkan benang di badan supaya tertutup aurat. Kita tidak akan mampu bergerak. Dari benang kemudian menjadi kain. Dan anda pun tidak mungkin, yakni menutupi aurat anda hanya dibelit dengan kain saja. Anda tidak akan bergerak. Patung bolehlah kalau anda pergi ke Amoda, ke mana-mana, ke Globe Sale, ke whatever. Adalah patung yang pakai dibelit dengan kain kan. Anda sanggup macam itu? Nah, dia tidak terbergerak, dia bolehlah dia tak bergerak, diam aja begitu. Okey, tapi kalau anda kan terus bergerak, tidak mungkin. Maka itu daripada kain. Alhamdulillah, ada Allah yang menganugerahkan nikmat kepada seorang kemampuan untuk menjahit. Bersyukurlah kepada mereka, kepada Allah melalui mereka, karena mereka lah akhirnya kita dapat memakai pakaian yang indah lagi cantik itu. Barulah kita dapat menutup aurat dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya daripada aku. Nah, tengok, berpakaian pun dihubung kaitkan dengan kekuasaan Allah. Saya percaya selama ini kita we take it take for granted lah. Nah, di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita bahawa rezeki Allah bukan hanya dalam bentuk wang ringgit. Segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia itulah rezeki. Dan ada dua rezeki itu yang ada bersifat material dan yang bukan material. Yang material semua orang dianugerahkan oleh Allah. Allah menganugerahkan kepada semua orang rezeki yang bersifat material ini. Baik itu dia muslim ataupun dia non-muslim, mukmin atau kafir. Tapi rezeki yang kedua yaitu ilmu dan spiritual aspect, hidayah, taufik dari Allah tidak kepada semua orang. Selama ini kita kalau sebut rezeki itu wang ringgit. Sebenarnya rezeki yang non-material jauh lebih berharga daripada yang material. Kerana yang bersifat material itu hanya temporary, mata'un qalilun tadi disebut. Hanya sementara saja, enjoyment yang sementara saja. Tapi ilmu itu tidak dianugerahkan kepada setiap orang. Taufik, hidayah tidak dianugerahkan kepada setiap orang. Kalaulah umpamanya rezeki itu hanya dalam bentuk material, maka orang yang paling banyak menerima rezeki tentulah Qarun, yang paling mulia, bukan begitu? Nama Qarun ada dalam Al-Quran. Salah satu nama selebriti Al-Quran adalah Qarun, sebagai orang yang terkaya yang Allah bagi tahu pada kita. Dan nama Qarun hingga hari ini belum ada yang menggantikannya. Okey, tidak seperti Bill Gates. Mungkin pada tahun itu Bill Gates yang terkaya di atas muka bumi. Tapi mungkin pada tahun berikutnya dia mungkin jadi nombor 2 atau nombor 3. Tapi nama Qarun ada yang menggantikan? Tidak ada. Berarti dia lebih kaya. Bill Gates hanya ada di dalam Forbes majalah ataupun dalam mana-mana buku. Sedangkan Qarun ada dalam Al-Quran. Bukankah lebih hebat si Qarun ini? Tetapi itu kekayaan itu akhirnya membawa dia kepada kekufuran. Wal'iyadzubillah. Kita mohon kepada Allah, kalau rezeki dalam berbentuk material hendaknya akan membawa kita lebih lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa usaha kita, hendaknya kita gunakan pakaian itu untuk subhanallah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpakaian na'udzubillah dengan tujuan untuk show off. Na'udzubillah min dzalik. Kita berpakaian untuk menutup aurat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Karena ada orang yang memang tidak berpakaian. Saya pernah sebut kepada anda, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar membawa beberapa ringgit. Antaranya Rasulullah memberi pakaian untuk dirinya. Ketika keluar dari pasar, baginda melihat ada seorang lelaki yang tidak memakai baju. Lalu diberikan baju itu kepada si fulan itu tadi. Dan akhirnya baginda membeli lagi baju yang harganya di bawah harga yang dia bagi kepada orang lain. Katanya, segala puja bagi Allah yang telah menjadikan hari ini lebih baik daripada hari semalam. Dengan uang yang sedikit, aku dapat memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian. Dengan uang yang sedikit ini, aku dapat menolong seorang pembantu rumah tangga yang kehilangan uangnya itu ketika dia hendak pergi ke pasar. Dan juga pada hari ini yang terbaik, aku dapat memerdekakan seorang hamba sahaya. Kerana tuannya sangat gembira
ketika Rasul menghantar hamba sahaya itu balik ke rumahnya, mengucapkan salam hingga 3 kali. Kali yang ketiga barulah dijawab oleh tuan dan puan rumah. Ketika Rasul bertanya, kenapa kamu tidak menjawab salam aku kali pertama dan kedua? Sengaja ya Rasulullah, karena kami mengintai yang membagi salam adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mendapat 3 kali. Karena dia gembira mendapat 3 kali salam, maka kata Rasulullah, jangan kamu sakiti dan marahi pembantu rumah tangga kamu ini karena balik lambat. Ya Rasulullah, kami bukan hanya tidak akan memarahinya, kami merdekakan dia hari ini dan kami bagi bonus 3 bulan. Terus balik ke Jawa dia pun. Okey, subhanallahil karim. Nah, demikian karena gembira mendapat salam dari Nabi 3 kali. Saya percaya kalau YB datang ke rumah Anda bagi salam, Anda pun tak terus bagi jawaban, kan tengok 3 kali. Mungkin Anda bagi YB bagi salam 3 kali pada. Itu baru YB. Apalagi kalau Nabi, subhanallah, gembira sekali. Demikian Rasulullah. Dia bersyukur kepada Allah. Ada di zaman Rasulullah yang tidak berpakaian. Demikian juga kalau kita pergi, jangan berada di tempat kita aja. Untuk bersyukur kepada Allah soal pakaian ini, pergi ke tempat yang worse than us. Ya. Nah, saya punya pengalaman kalau di Indonesia pergi dengan kawan-kawan, ya kemarin kami pergi ke Medan, pergi ke tempat yang memang subhanallahil karim kehidupan mereka. Dan jalan pun teruknya. So kawan-kawan yang dibawa ke sana, saya kata biar saya sengaja dan kawan-kawan minta supaya anda bersyukur kepada Allah. Kita di Malaysia terlalu banyak nikmat material. Bersyukurlah kepada Allah. Tengok ada keluarga yang mereka telanjang. Maka kita di sini yakni akan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah dan membantu mereka. Subhanallahil karim. Itu kadang-kadang kita penting melihat pada orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi di sini adalah satu lagi ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul supaya kita bertahmid. Dan satu lagi nombor 3 ya. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, bagi Engkau segala pujian. Ini kalau memakai pakaian yang baru Engkaulah yang memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu daripada kebaikannya dan kebaikan yang dibuat baginya. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan yang dibuat baginya. Rupanya di dalam pakaian itu pun bukan hanya sebagai rezeki dari Allah, tapi kita mohon kebaikannya. Tidaklah membawa kepada keburukan pakaian itu. Semoga dengan berpakaian itu tidak hanya mendapat menutup aurat, tapi dapat melakukan kebaikan. Antara lain ialah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung daripada kejahatannya. Sebab mungkin pakaian itu akan membawa seseorang jadi sombong, jadi bongkak dan show off. Dia selalu pusing ke sana kemari dalam pakaian yang baru hingga dia tidak salat. Misalnya, supaya orang nak tahu aja kan. Ini kalau lalu pun, ya ini berpapasan dengan orang pun orang dihantamnya begitu. You nak ke mana? Okay, tengok. Bila kena begitu, sayang ni barangkali kan. kena sombong. Maklumlah Kalau cakap pada orang pun Assalamualaikum, barangkali Assalamualaikum, dia buat macam ini. Kerana di sini ada jenama branded kan. Apa khabar? Astaghfirullahalazim min kulli dhanbi. Jadi hati-hati. Kadang-kadang pakaian akan membawa mungkin seseorang sombong pada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Berdoalah kepada Allah jika kita memakai pakaian yang baru, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita berdoa kepada Allah yang telah memberikan nikmat pakaian itu, jika kita mampu memberi pakaian yang baru. Dan kemudian kalau anda nampak ada orang berpakaian baru, jangan anda senyum-senyum. Sebaliknya anda ucapkan kepada dia, tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Pakailah hingga lusuh, semoga Allah Ta'ala memberi gantinya kepada anda. Atau yang kedua, albis jadida, pakailah pakaian yang baru. Wa'ish hamida, hiduplah dengan terpuji. Wa mut syahida, dan matilah dalam keadaan syahid. Itu kalau ada member yang ini pakai baju baru. Janganlah senyum-senyum lalu kita bagi tahu pada member yang lain. Tengok pakaiannya baru. Jangan. Kita ucapkan sini, ilbis jadida, wa'ish hamida, dan wa mut syahida. Begitu. Subhanallah. Ish hamida. Pakailah pakaian baru dan hiduplah dengan yang terpuji sebagai seorang mukmin dan hamba Allah. Hidup yang terpuji, yang dipuji oleh Allah dan juga oleh orang ramai kerana jasa-jasa yang dilakukannya. Dan kemudian wa mut syahida.
matilah sebagai seorang yang syahid ketika memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menanggalkan pakaian, maka ucapkanlah bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala aku menanggalkan pakaian ini. Dan bila kita memakai pakaian, hendaknya di awal dimasukkan dari sebelah kanan, memulakan pakaian itu, dan menanggalkannya dari sebelah kiri. Dalam kitab Riyadhus Shalihin babul libas, kata isteri-isteri Rasul bahawa Nabi SAW, kata Aisyah, suka sekali memulakan satu kebaikan dimulakan dari sebelah kanan, dan tentang perkara-perkara yang kurang baik ataupun yang buruk, atau ketika menanggalkan kasut pakaian dimulakan dengan kiri. Demikian sunnah Rasul SAW. Terima kasih, itu saja nampaknya. Tinggallah yang kelima. Saya teringat waktu saya di Madinah ya. Waktu itu kan di Madinah ramai, atau di Saudi kawan-kawan kita, saudara kita daripada Yaman. Sampai antara lain lah, orang Yaman itu saudara kita, kalau beli baju tob itu, dia akan pakai, dia kerja, tidur, segala macam pakai yang itu. Dan dia akan ganti itu, dah lusuh masuk ke kedai yang milik Yaman juga, diganti dan dibuang di situ baru keluar. Kita suka senyum tengok ya. Itu sebahagian, tidak semua. Sehingga kami ada ungkapan dalam bahasa Arab, kal Yaman, macam orang Yaman. Tidaklah bermaksud sampai ke peringkat itu. Ini kerana maksudnya supaya kita selalu menjagalah. Sehingga Rasulullah umpamanya kan kalau pakaiannya koyak, dia jahit sendiri. Subhanallahil karim. Maknanya kita mesti menjaga dan memeliharanya. Artinya pakailah hingga lusuh tu, maknanya jangan terlalu sering kita beli baju, kerana mungkin dibimbangi kita misalnya akan masuk pada perkara boros ya, nanti membazir umpamanya. Mengikut keperluan saja ya. Dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juzuk kedua bab berpakaian itu ada satu lagi adab, bahawa jika kita umpamanya nak berjumpa dengan orang yang punya kedudukan, hendaknya kita menghormati dia dengan cara memakai pakaian seperti pakaian dia, atau pakaian yang tidak menjatuhkan maruah dia. Jangan kita memakai pakaian yang sudah lusuh dan bau busuk nak jumpa misalnya orang yang berhormat atau orang yang besar. Itu menghina dia. Sebaliknya kalau kita nak jumpa dengan orang-orang miskin dan fakir, jangan pula pakai jaket, pakai itu dan ini. Jangan pula seperti itu. Okey, maka kadang-kadang ya, ini saya lah, anda tidak mestinya ikut. Saya selalu sensitif benda ini. Saya akan tanya, kalau first time saya akan datang, nak pergi ke penjara, saya tanya Dr. Abdul Yassin, pakaiannya macam mana yang sesuai dengan mereka. Itu sebab waktu saya ke Medan pun, okey, Safwan, kita akan jumpa fulan-fulan di kampung fulan. Pakaian yang paling sesuai bagaimana, keadaan mereka bagaimana. Supaya jangan kita memakai pakaian nanti nampak terlalu jauh, kita branded jadi menghina mereka. Tidak pula kita memakai pakaian yang unbranded ketika orang lain pakai branded. Maksudnya tidak, walaupun tidak sama, tidaklah terlalu jauh. Ini adab. Ini adab ya. Dalam kita berhubungan dengan manusia, bukan bermaksud untuk sombong. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih. Allahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.